Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan beberapa video-video dan kerangka berpikir dari kelompok kami. Beberapa pembahasan yang kemarin sudah dilanjutkan, dan kali ini saya akan melanjutkan pada halaman 15, yaitu tentang fungsi eksekutif, mengacu pada mendapatkan kendali strategi atas proses mental kita sendiri, penghambatan tertentu pikiran atau tindakan, dan mengembangkan kendali sadar atas pikiran dan perasaan kita, dan tingkah laku kita juga mengenai. Asumsinya adalah dengan semakin bertambahnya pengetahuan anak tentang mentalnya, yaitu proses strategi, mereka juga meningkat perkembangan dan metakologis, dan fungsi eksekutifnya cenderung dikaitkan dengan perkembangan bahasa. Anak-anak dengan keterampilan fonologis yang burung dan berkurangnya sensitivitas terhadap ritme itu berisiko mengalami disleksia dalam semua bahasa. Dan latihan untuk meningkatkan kesadaran irama bahasa itu bisa dengan musikalisasi, dengan bersyair atau dengan lagu-lagu irama. Itu dapat membantu penderita atau dapat membantu peningkatan bahasa terhadap anaknya. Dalam irama-irama itu sangat memfasilitasi sekali. Untuk akuisiasi nomor, akuisisi angka saat ini menjadi topik hangat ya dalam ilmu saraf kognitif. Satu yang populer adalah pandangan bahwa struktur fisiologis atau kognitif di lobus parietal itu dimiliki oleh banyak spesies yang memberikan pengertian angka bawaan yang dapat digunakan oleh pengetahuan kognitif tentang angka. Ya, namun sementara ada bukti yang meyakinkan struktur parietal ini mendukung perkiraan representasi besaran analog dalam banyak spesies. Meski begitu, tidak berarti bahwa anak-anak memiliki bawaan pemahaman tentang bilangan simbolik. Seperti itu. Ketika kuantitas semakin besar, representasi semakin besar kurang tepat. Memang percobaan dengan bayi dan anak kecil menunjukkan bahwa kemampuan untuk membuat perbedaan antara kuantitas adalah peka terhadap rasio. Misalnya, anak-anak lebih buruk membandingkan 8 dengan 12, atau yaitu rasio 21 ya. Untuk jumlah yang sangat kecil, bayi dan anak kecil bergantung pada proses persepsi otomatis yang disebut subteasing. Apa itu subteasing? Subteasing adalah persepsi cepat pencacahan set yang sangat kecil. Jadi nomor itu terlihat sedikit sekilas gitu, karena keterampilan angka anak kecil hanya akurat dengan jumlah yang sangat kecil gitu. Dan salah satu faktor penting untuk membangun sistem bilangan kognitif dari dasar spasial, anak-anak dengan keterampilan metakognitif yang baik bisa meningkatkan pembelajaran dan ingatan mereka sendiri. Misalnya dengan mengadopsi kognitif yang efektif, strategi, dan dengan menyadari saat mereka tidak memahami sesuatu dan mencari lebih banyak bimbingan. Ini telah dibuktikan paling jelas oleh penelitian metamemori. Itu juga ditunjukkan oleh studi tentang belajar untuk belajar yang ditinjau di bagian 7. Penalaran induktif dan deduktif bertentangan dengan apa yang diyakini pada saat laporan Blogden tahun 1967. Induktif dan penalaran deduktif tersedia di awal pengembangan dan berfungsi dengan cara yang sangat mirip pada anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak tidak secara bertahap menjadi pembelajaran serbaguna yang efisien bisa memperoleh dan menerapkan strategi penalaran umum di seluruh dominan.
Pada tahun 1967, ketika teori Piaget lebih berpengaruh, dianggap bahwa perkembangan penalaran dan pemecahan masalah melibatkan perolehan aturan logis. Sekarang memahami bahwa penalaran induktif dan deduktif dipengaruhi oleh faktor-faktor serupa dan sedang tunduk pada heuristik dan bias serupa pada anak-anak orang dewasa. Penalaran deduktif. Masalah penalaran deduktif hanya memiliki satu jawaban dan valid secara logis. Sebuah ilustrasi adalah silogisme logis, mengingat tempat semua kucing menggonggong. Rex adalah seekor kucing. Jawaban yang benar secara logis untuk pertanyaan, apakah Rex menggonggong? Adalah ya. Akurasi yang masuk akal atau dunia nyata dari tempat tersebut tidak menjadi masalah untuk validitas deduktif logis. Ketika anak-anak diberikan silogisme yang melibatkan premis-premis yang sudah dikenalnya, meskipun demikian kontrafaktual seperti pada kucing yang menggonggong, mereka dapat membuat kesimpulan yang valid secara logis. Misalnya Diaz dan Harris 1988 mempresentasikan tempat dalam situasi bermain, misalnya berpura-pura berada di planet tempat kucing menggonggong, membantu anak kecil untuk bernalar secara logis. Tetapi anak usia 4 tahun bisa juga berhasil hanya dengan demikian untuk memikirkan tempat. Levers dan Harris 2000. Saat diberitahu semua kepik memiliki garis-garis di punggungnya, Daisy adalah kumbang kecil. Apakah Daisy jerawatan? Seorang anak berusia 4 tahun berkomentar, semua kepik memiliki garis-garis di punggung mereka, tapi mereka tidak melakukannya, dan kemudian membuat deduktif yang valid secara logis. Bahkan anak-anak kecil mengetahui bahwa tempat apapun itu secara logis menyiratkan kesimpulannya, dan kemudian membuat deduktif yang valid secara logis. Bahkan anak-anak kecil mengetahui bahwa tempat apapun itu secara logis menyiratkan kesimpulan. Penalaran induktif. Meskipun tidak ada pembenaran logis tentang induktif, kesimpulan sangat berguna dalam penalaran manusia. Masalah penalaran induktif yang khas mungkin mengambil bentuk manusia memiliki limpa, anjing memiliki limpa. Apakah kelinci memiliki limpa? Karena semua hewan yang disebut adalah mamalia, seseorang dapat melampaui informasi diberikan dan alasan dengan analogi bahwa kelinci mungkin memiliki limpa. Namun jika file masalahnya berupa anjing memiliki limpa, lebah memiliki limpa, apakah manusia memiliki limpa? Orang lebih dengan menarik kesimpulan induktif. Ini karena yang paling banyak. Kendala penting pada penalaran induktif adalah kesamaan. Generalisasi induktif tergantung pada kesamaan antara kategori premis dan kesimpulan, ukuran sampel, dan tipikal properti yang diproyeksikan. Penalaran yang berhasil dengan analogi juga bergantung pada kesamaan dengan kesamaan hubungan, misalnya hubungan kasual, menjadi yang paling penting. Seperti dicatat di bagian 1D, anak-anak yang sangat kecil dapat membuat analogi yang melibatkan hubungan sebab akibat, mendorong refleksi metagognitif, meningkatkan keterampilan analogis pada anak kecil. Menunjukkan bahwa penalaran induktif anak-anak dapat ditingkatkan jika mereka mengalami serangkaian analogi dan jika mereka diajarkan untuk mencari analogi selama pemecahan masalah, belajar untuk belajar. Misalnya anak-anak usia 3, 4, sampai 5 tahun belajar untuk mentransfer solusi yang berbeda, menumpuk benda, menarik benda, mengayumi rintangan antara pasangan masalah yang diberikan secara berurutan. Dengan masalah baru, C2 85% anak usia 3 tahun berhasil memecahkan masalah dengan menggunakan analogi. Implikasi bagi pendidikan anak-anak kecil tidak memperoleh aturan logika seperti mereka beranjak dewasa, melainkan mereka bernalar keduanya secara induktif dan deduktif dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Perbedaan perkembangan muncul dari memiliki basis pengetahuan yang lebih kecil dan dari yang memiliki sedikit keahlian. Anak-anak kecil pemula